Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Laboratorium Geologi Unisba. Kali ini kita akan mencoba mengekstraksi alignment atau kelurusan dari data digital elevation model. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh data digital elevation model yang telah tersedia. Untuk mengunduh data digital elevation model ada beberapa sumber sebenarnya yang bisa kita akses untuk mendapatkan file DEM. Di antaranya yang paling umum adalah Demnas yaitu DEM nasional. Nah, seperti ini Demnas. Di bawah BIG langsung Badan Indonesia Geospasial. Kemudian bisa juga di USGS melalui websitenya earthexplorer.usgs.gov. Nah, bebas sebenarnya, tapi secara akurasi yang saya tahu itu Demnas lebih akurat, koreksinya lebih kecil. Nah, mungkin setelah kita mendapatkan data DEM yang kita inginkan sesuai wilayah penelitian, kita langsung saja input ke ArcGIS. Nah, seperti ini contohnya. Pastikan DEM kalian itu memiliki koordinat sistem UTM ya, Universal Transfer Mercator, karena kita akan menganalisa DEM ini secara kuantitatif dalam satuan meter tentunya. Nah, kemudian setelah kita input ke ArcGIS, kita ke ArcToolbox, 3D Analyze, Surface, dan Hillshade. Kita akan membuat hillshade dari DEM yang telah kita unduh. Nah, input rasternya kita input DEM-nya. Kemudian azimut, itu azimut mengacu pada arah pencahayaan matahari. Atau dalam kata lain, ini azimut berarti mendefinisikan azimut dari matahari itu sendiri gitu. Nah, karena ekstraksi kelurusan yang akan dilakukan itu berdasarkan DEM dan berdasarkan perbedaan warna yang dihasilkan dari perbedaan cahaya juga, kita harus membuat ekstraksi kelurusan ini dari segala arah, dari keempat kuadran azimut, yaitu north south, north east, south east, dan east west. Jadi keempat kuadran tersebut harus terwakili oleh keempat sudut azimut matahari, yang secara umum itu bisa kita definisikan dengan satuan derajat, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, kita pertama-tama membuat hillshade dengan azimut cahaya matahari 0 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi hillshade dengan azimut selanjutnya. Itu kan berarti 0 derajat cahaya mataharinya mengarah north south. Nah, kemudian kita insert lagi input raster yang sama dengan azimut yang berbeda, sekarang 45 derajat. Berarti ini adalah north east atau barat laut, timur laut. Nah, setelah itu kita input lagi untuk membuat yang east west atau 90 derajat atau barat timur. Nah, kemudian kita buat yang terakhir itu 135 derajat atau southeast northwest atau barat laut tenggara. Nah, setelah kita menghasilkan keempat hillshade dengan azimut matahari yang berbeda, kita ekspor satu-satu hillshade-nya, export data, kemudian beri nama, beri kodifikasi data yang sesuai. Misalkan di sini saya namakan hillshade 0, menandakan hillshade dengan azimut 0 derajat. Begitupun dengan hillshade yang lainnya.
Nah, setelah kita mendapatkan hillshade atau mengekspor hillshade sesuai dengan azimutnya, file yang akan terbentuk itu begini. Berikut file akan terbentuk dari hasil ekspor hillshade dari ArcGIS. Nah, yang akan kita gunakan adalah data TIFF-nya, data rasternya. Nah, setelah itu kita langsung saja mengekstraksi keurusan dari DEM atau dari hillshade yang telah kita ekspor menggunakan software Focus. Buka software Focusnya, kemudian klik open dan pilih data hillshade yang telah kita buat tadi. Nah, pilih TIFF-nya ya, kemudian kita ke Tools, Algorithm Librarian, kemudian kita ke Analysis, Geological, Geophysical, kemudian ke Alignment Extraction. Ini cek sampai hijau. Nah, untuk input parameternya kalian bisa mengikuti yang saya inputkan di sini. Nah, kemudian setelah alignment-nya terekstrak, kita klik kanan di extract alignment-nya, kemudian save as. Formatnya kita masukin SHP, kemudian seperti biasa simpan di folder yang kita inginkan. Nah, setelah di save, lakukan hal yang sama terhadap 3 hillshade lainnya dengan sudut azimut matahari yang berbeda-beda. Ini kan baru yang 0 derajat, lakukan hal yang sama ke sudut azimut yang 45, 90 dan 135. Setelah itu tambahkan seluruh SHP yang telah diekstrak, SHP alignment-nya dari berbagai azimut. Nah, kemudian setelah ditambahkan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah eliminasi hasil ekstraksi yang kurang baik dengan cara ke start editing, kemudian sebelumnya pastikan SHP atau sebelumnya pastikan seluruh save file dari hasil alignment extraction itu berada dalam satu folder yang sama. Apa data yang harus kita eliminasi itu adalah garis lurus di tepian data atau di tepian DEM yang kita ekstraksi, karena itu merupakan hasil ekstraksi dari ujung-ujung DEM itu sendiri, jadi tidak merepresentasikan gejala-gejala keurusan. Nah, setelah menghapus data di tepian DEM, yang harus kita eliminasi yaitu adalah data duplikat atau satu garis kelurusan yang terekstraksi di lebih dari satu azimut. Jadi nanti menghasilkan beberapa garis, padahal garis itu hanya mewakilkan satu kelurusan gitu. Intinya kita harus menghapus garis yang bertumpuk. Nah, seperti ini kita hapus dan kita hapus sebanyak mungkin garis yang bertumpukan. Data yang bagus itu adalah data yang detail dan tidak bertumpuk, karena nanti akan berpengaruh terhadap diagram rows yang kita hasilkan. Kita stop editing, kemudian kita satukan keempat SHP line extractment ini menjadi satu SHP. Kita ke geoprocessing, kemudian ke merge dan masukkan seluruh SHP dari line extractment hasil ekstraksi DEM dengan 4 sudut azimut matahari yang berbeda. Klik OK dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah termerge atau setelah digabungkan, kita ke data management tools, kemudian ke features dan split line expertise. Ini fungsinya untuk memisahkan line yang tidak lurus. Jadi jika ada line yang belok atau yang membentuk kurva, itu akan dijadikan beberapa garis lurus dengan orientasi yang berbeda tentunya. Setelah itu kita ke open attribute table dan add field.
kita akan menambahkan kolom koordinat mulai dan koordinat akhir dari garis-garis keurusan tersebut. Nah, untuk kodifikasi kolomnya itu harus sama ya, X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2. Kemudian kita ke kalkulate geometri dan kita pilih X coordinate of line start di X1, pastikan satuannya meter. Kemudian di Y1 kita juga akan menghitung Y coordinate of line start dari Y1. Nah, untuk X2 itu kita hitung X coordinate of line end, jadi koordinat di titik ujung garis keurusan. Nah, setelah itu bisa kita langsung ekspor saja datanya dalam bentuk CAD atau Compute Aided Drawing. Nah, untuk outputnya kita pilih DXF 2007, kemudian simpan di folder yang kita kehendaki. Nah, setelah itu kita langsung ke software Rockworks. Nah, di Rockworks ini kita pilih DXF yang telah kita ekspor tadi di ArcGIS, kemudian klik proses. Nah, setelah data DXF alignment-nya terinput, kita atur dulu satuan yang akan kita gunakan di Rockworks ini dengan cara klik kanan di atas kolom setiap data, terus ke centang X or Y koordinatnya dan kita pilih satuan UTM meters. Lakukan hal yang sama terhadap keempat kolom data. Nah, setelah itu kita ke alignment lagi, terus ke alignment properties. Pastikan compute bearing-nya itu unidirectional atau 360 derajat. Setelah itu kita klik proses lagi dan data yang akan kita dapatkan adalah data bearing ke Ross diagram. Nah, di sini kita pilih endpoint. Nah, untuk di alignment Ross diagram ini pada pengaturan pertama kita men-set Ross diagram yang kita generate itu berdasarkan frekuensi, bukan berdasarkan panjang seperti yang telah kita buat sebelumnya, dan pastikan pengaturan-pengaturan yang lain juga sesuai. Setelah itu kita proses. Nah, dan diagram Ross yang kita buat telah selesai. Atur saja legendanya sesuai kehendak kalian. Dan file ekspor kita ekspor sebagai JPEG dan simpan di tempat yang kalian hendaki. Nah, setelah keurusan berhasil terekstraksi, kemudian setelah berhasil membuat diagram Roset, data keurusan ini kita bisa kembangkan menjadi line density map atau kepadatan keurusan yang akan menunjukkan wilayah dengan keurusan yang paling padat atau yang paling banyak, sehingga bisa kita interpretasikan dengan analisa bahwa wilayah tersebut memiliki nilai tektonisme atau potensi keberadaan struktur yang tinggi. Nah, untuk membuatnya kita bisa langsung ke ActualBox, kemudian kita ke Spatial Analysis Tools, kemudian kita ke Density dan Line Density. Nah, di Line Density ini masukkan keurusan yang telah kita merge dan telah kita seleksi. Nah, setelah itu untuk population field-nya kita nonin aja, nggak apa-apa. Kemudian langsung di OK saja. Nah, setelah itu sebenarnya line density map-nya sudah jadi seperti ini. Bisa kita lihat terdapat raster yang menunjukkan kontur-kontur dengan data berupa padatan keurusan. Nah, untuk mengatur simbologi atau pewarnaan kita bisa langsung ke properties, kemudian ke simbologi. Nah, bisa kita perjelas kelasnya, mau dibagi 9, mau dibagi ke 32 yang paling smooth juga boleh sebenarnya. Dan warnanya bebas aja. Nah, seperti
seperti ini, line density yang menunjukkan kepadatan keurusan yang tinggi ditandai dengan warna merah, kemudian warna hijau menunjukkan daerah dengan keurusan yang paling sedikit atau daerah tektonisme yang paling tidak berpengaruh mungkin ya. Melalui line density map ini kita bisa menyimpulkan banyak hal terkait intensitas tektonisme atau intensitas keberadaan keurusan di suatu wilayah. Setelah ini bisa kita langsung layout saja. Nah, mungkin untuk penyajian legendanya bisa dilakukan dengan otomatis saja melalui insert agent, kemudian masukkan raster density yang telah kita ekstrak. Nih ya, yang ini. Kemudian masukkan ke kanan dan next. Nah, ini bisa langsung digunakan legendanya. Ungroup. Udah beres, terima kasih.